tema kita hari ini belajar untuk tetap setia, ya. Belajar untuk tetap setia supaya hidup iman kita makin kokoh dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, berjalan di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan kita tidak hanya ingin menyertai kita, ya perhatikan. Tuhan kita tidak hanya ingin menyertai kita, tetapi Dia itu ingin hidup dan tinggal di dalam kita. Ya, saya ulangi lagi. Tuhan kita tidak hanya ingin menyertai kita, tetapi Dia itu ingin hidup dan tinggal di dalam kita. Perhatikan penekanan kalimat ini. Ingin hidup dan tinggal di dalam kita, bukan bersama. Ini perbedaannya. Kalau bersama, maka itu ketika kita sering mendengar salah satu nama Tuhan kita adalah Immanuel, maka diterjemahkan sebagai Tuhan beserta kita. Padahal bukan. Yang benar kata Immanuel adalah Tuhan di dalam kita. Nah, di antara beberapa terjemahan bahasa daerah, saya melihat dalam bahasa Jawa. Nah, tolong dari beberapa bahasa saudara Batak, Toba, Karo, Dayak Maanyan, Dayak Tonyoi, Dayak Kenya, ya, saudara orang-orang Maluku, Timor, Sabu, Rote, ya, Alor, semua ada bahasa beda-beda. Untuk Timor aja ada Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, ada Belu, ada Tetum, ada bahasa Camplong, aduh banyak, Papua juga ada banyak. Cari berapa terjemahan. Nah, di dalam bahasa Jawa itu terjemahnya begini. Gusti nunggil kelayan kita. Nah, kata nunggil artinya manunggal, ya, menyatu. Ya, jadi Tuhan itu nggak cuma bersama kita, Dia nggak cuma tidak hanya menyertai kita, tapi Dia ingin tinggal dan hidup di dalam kita. Perhatikan, bukan ingin hidup bersama kita, tidak. Dia ingin tinggal dan hidup di dalam kita. Maka itu kita perlu kesetiaan, supaya selama kita tetap setia, maka perjalanan hidup kita di dalam Dia makin hari makin kuat, makin kokoh. Hari ini saya ada di sebuah reuni, ya. Sayang, nanti ya kalau saudara ingin ikut jam 10.30 WIB, ya, saya akan sharing bersama dengan tim reuni ini. Nah, ini reuni apa? Reuni suatu kegerakan di Jawa Timur, di Kota Lawang, ya, tahun 71 dimulai sebuah pelayanan oleh seorang hamba Tuhan dari Amerika, dari kota Baltimore, state-nya Maryland, namanya Edwin Stube. Nah, tahun 63 hamba Tuhan ini datang ke Indonesia dengan visi dia harus memberkati Indonesia. Nah, Edwin Stube ini saya panggil dia Om Stube, yang membawa gerakan karismatik pertama ke Indonesia. Nah, tahun 71 dia membeli sebuah lokasi, sebuah rumah di Lawang, dan itu ada sampai hari ini. Nah, tahun 72 saya dapat undangan untuk hadir di Bible Camp selama 5 malam 6 hari. Agustus, dari tanggal 24 sampai tanggal 29 Agustus. 5 malam 6 hari. Nah, di situ saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan saya pertama kali khotbah itu tanggal 26 Agustus tahun 72. Nah, setelah 50 tahun kan tahun 72, ini kedua kali kami bertemu reuni. Nah, sudah banyak yang dipanggil Tuhan
Karena tahun 72 itu saya ini satu-satunya peserta yang termuda. Umur 16 tahun waktu itu. Yang lain sudah tua-tua semuanya, di atas 50-an. Nah, hari ini kami reuni. Nah, nanti jam 10.30, maaf yang warga binaan, ya, saudara nggak bisa ikut. Yang mau gabung nanti pakai linknya pesat, ya, Instagram, Facebook tetap sama. Nah, saya cerita ini kepada saudara. Dari kemarin kami reuni sampai tadi pagi, sampai besok. Nah, kami pada cerita 50 tahun ini apa saja yang sudah terjadi di hidup kami. Nah, saudara, maka yang muncul hanya satu kata, setia. Setia. Maka itu nanti bulan Agustus anak-anak saya akan buat acara syukuran bahwa 50 tahun saya menjadi rekan sekerja Tuhan, saya khotbah. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Nah, saudara bayangkan 50 tahun. Bukan waktu yang singkat. Medi, apa kabar kamu? Ya. Tuhan mengajak saya untuk berjalan hidup di dalam Dia. Karena Dia mau tinggal dan hidup di dalam saya. Nah, warga binaan, cepat atau lambat, saudara pasti akan bebas. Nah, ingat ini. Ya, saya selalu perhatikan Pak Andreas. Ya, ayah, bapak dari semua warga binaan. Setiap kali ada yang sudah lulus dari Universitas Kehidupan. Oh, dari Pasuruan, Doreri, bahasa Papua, Immanuel itu ya, Doreri. Terima kasih Andre. Nah, itu bahasa Biak ya, Doreri. Nah, Pak Andreas setiap kali ada warga binaan yang sudah lulus, ingat pesannya, jangan lupa tetap ikut Zoom Senin, Rabu, Jumat. Nah, saya perhatikan kenapa Pak Andreas selalu ngomong itu. Ya, ini bicara soal kesetiaan. Walaupun sudah bebas, apakah kita tetap setia? Warga binaan, ayo tetap setia. Nah, salah satu hal, kalau saya boleh berkata, satu-satunya kenapa Tuhan bisa membuat saya tetap seperti ini, walaupun banyak badai, banyak macam-macam yang saya hadapi dalam hidup, karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu jadi kesukaan saya, bukan yang lain. Karena firman. Nah, karena firman itu adalah Yesus sendiri. Oke, kita buktikan ayat ini. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya, nah ini, yang menunggangi bernama yang setia dan yang benar. Siapa dia? Tuhan Yesus. Ya, saya ulangi lagi. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Wih, luar biasa ini. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Saudara, jadi salah satu nama Tuhan Yesus bukan cuma juru selamat, Yehosua, bukan cuma pokok anggur, tapi salah satu lagi namanya adalah yang setia dan yang benar. Setia dan benar. Nah, siapa kebenaran? Ya juga dia. Dan apa itu kebenaran? Adalah firman Tuhan. Maka itu, kalau salah satu nama Tuhan Yesus itu, ini satu nama, tapi yang digabung jadi satu. Ya, ini keren. Nama ini keren sekali. Setia dan benar. Ya, jadi
dia nggak bisa hanya setia saja, tapi tidak benar. Nggak mungkin. Dia nggak hanya benar saja, lalu tidak setia. Tidak mungkin. Setia dan benar. Sekarang lihat di Indonesia, di Jawa khususnya ya, bahkan di banyak suku yang ada di Indonesia ini selalu memberi nama anak-anak itu dengan harapan yang luar biasa. Wajar orang tua begitu. Nah, di Indonesia, Jawa khususnya, kalau anak laki supaya hidupnya setia, maka dikasih nama Setiawan. Kalau anak perempuan supaya dia tetap setia seumur hidup, pada apa saja yang dikerjakan, Setiawati. Betul ya? Nah, salah satu nama Tuhan Yesus itu setia dan benar. Bukan dia setia tapi tidak benar, enggak mungkin. Bukan dia benar saja tapi tidak setia, tidak mungkin juga. Nah, maka itu tema kita hari ini. Kita belajar untuk tetap setia. Sami-sami, Mas Eko, ini anak saya dari Nabire bilang matur suwun, Pak. Ya. Jadi supaya kita bisa berjalan di dalam Tuhan, maka kita perlu belajar setia supaya kita makin kokoh, kita makin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, hanya ada satu godaan atau penyebab kenapa kita tidak setia. Saya ulangi, hanya ada satu penyebab mengapa kita bisa tidak setia. Jawabannya cuma satu. Ketika mata kita lihat kiri kanan, tidak fokus. Maaf, mengapa ada perselingkuhan dalam hidup suami istri? Karena ada yang tidak fokus kepada pasangannya. Ketika tidak fokus, maka pandangan jadi bias. Tahu kata bias? Aduh, ngeri sekali. 2 hari lalu di Jawa Timur, Jalan Tol Mojokerto ada kecelakaan mengerikan, saudara. Bus pariwisata sudah mau jalan pulang, ternyata sopirnya pakai narkoba. Gila nggak di jalan tol? Karena sudah nggak konsentrasi, tidak setia pada panggilannya sebagai sopir. Dia egois. Tiba-tiba tiang besi yang begitu kekar dan kokoh sebagai penunjuk jalan ditabrak dalam jalan kencang bus ini. 10 orang meninggal. Sedih sekali mendengar berita itu. Maka itu setan paling gampang membuat pandangan orang tidak fokus dalam hidupnya. Mulai bias, mulai lihat kiri kanan. Hati-hati itu. Nah, maka itu salah satu pembahasan kami dari kemarin dalam reuni ini. Aduh, kami sudah sama-sama tua semua. Bahkan sudah ada yang umur 80. Ya, karena pengen itu 50 tahun yang lalu kejadiannya. Nah, semua berkata dengan satu kata. Aduh, puji Tuhan kita tetap setia. Aduh, ketika kami ketemu kemarin ada 40 tahun gak ketemu. Aduh, kita setia ya, kita setia. Bahkan kami saling diskusi soal panggilan. Setia. Nah, salah satu yang mereka bahas tentang saya, maafkan saya. Sejak awal 72 itu, saya dipanggil untuk jadi rekan sekerja Tuhan dengan satu konsep, tidak boleh buka gereja yang organisasi. Oh, dari Malang ada komen, matanya jelalatan, lirak-lirik, betul ya, matanya mata maling. Wih, lihat kiri kanan, maaf. Nah, salah satu yang mereka bahas tentang saya, mereka tahu segenerasi saya yang hebat-hebat itu tinggal saya sendiri, maaf ya.
yang tetap konsisten, tetap setia pada panggilan, sehingga akan buka gereja yang organisasi. Yang lain-lain sudah mulai, ya nggak salah. Tapi karena saya sudah janji dengan Tuhan tahun 72 itu untuk setia, tidak akan buka gereja organisasi. Itu yang mereka komen tentang saya dari kemarin. Terima kasih Tuhan untuk itu. Nah, jadi satu-satunya godaan membuat kita tidak bisa setia karena kita tidak fokus. Nah, lagi sekali, kenapa ada suami selingkuh, ada istri selingkuh? Karena tidak fokus. Ya, karena tidak fokus. Lirak-lirik mulai lihat yang lain. Maka itu ayo mulai hari ini dalam hidup kita sungguh-sungguh untuk tetap setia, konsisten dengan apa yang Tuhan sudah buat atas hidup kita. Wah, kesetiaannya itu luar biasa. Betul Syuman? Ini ya, jadi jangan lupa salah satu nama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah yang setia dan yang benar. Jadi dia nggak bisa hanya setia tapi tidak benar, tidak bisa. Dia tidak hanya benar lalu tidak setia, tidak bisa. Dua nama ini menempel, lengket jadi satu. Yang baru gabung Wahyu 19 ayat yang ke-11. Itu namanya. Dan kita bersyukur untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Oh ya, baik, saya baca berapa terjemahan yang lainnya. Kemudian aku melihat surga terbuka dan muncullah seekor kuda putih. Dia yang duduk di atasnya bernama Setia dan Benar. Jadi digabung setia dan benar. Dalam kebenaran yang menghakimi dan berperang. Maka aku tampak langit terbuka. Lalu kelihatan seekor kuda putih. Dan orang yang duduk di atasnya itu bernama Setiawan dan Benar. Nah, ini diberi nama Setiawan, terjemahan lamanya, dan benar. Maka dengan keadilan yang memutuskan hukum dan mengadakan peperangan. Kemudian saya melihat surga terbuka. Lalu nampak seekor kuda putih. Penunggangnya bernama Sang Setia dan Sang Benar. Sang itu bahasa Sanskerta, ya, tapi dipakai sampai hari ini untuk menyebut satu pribadi yang maha agung. Contoh dalam bahasa Sanskerta ada kata sang bendera, ya. Bendera pusaka itu disebut sang. Ya, orang Hindu menyebut Sang Hyang Widi, artinya yang maha kuasa. Ya, sebentar, saya lanjutkan dulu ya. Saya ulangi BS. Kemudian saya melihat surga terbuka. Lalu nampak seekor kuda putih. Penunggangnya bernama yang Sang Setia dan Sang Benar. Ia adil dalam memutuskan hukuman dan dalam peperangan yang dilakukannya. TSI. Kemudian saya melihat surga terbuka. Dan seekor kuda putih muncul dengan orang yang menungganginya. Penunggangnya dia yang disebut yang setia dan yang benar. Karena dia selalu adil ketika dia menghakimi manusia. Dan ketika dia berperang, dia melawan orang-orang yang memusuhinya. Nah, FIA-nya Filipus. Jadi nama kita, ya, the one and only forever. Betul Rudi, terima kasih, hebat sekali. Kemudian saya melihat surga terbuka dan seekor kuda putih berdiri di situ. Dan penunggang kuda itu disebut setia dan benar, yaitu dia yang menghukum dan berperang dengan keadilan. Jadi saya ulangi, untuk bisa tetap setia, firman Tuhan ini tidak boleh keluar dan hilang dari hidup kita. Fokus kita setiap saat, harus kepada firman, bukan yang lain. Sudahlah saudara, kalau firman itu jadi fokus kita, maka godaan sehebat apapun kita tidak akan beralih kepada yang lain. Tetap kepada satu saja, yaitu yang setia
dan yang benar. Ini luar biasa kasih Tuhan. Nah, tolong saya bantu, saya lupa. Di surat Timotius berapa dan pasal berapa ya? Ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Tolong bantu saya carikan itu. Karena kesetiaan ini mutlak dalam hidup kita. Saudara, saya mau tunjukkan perbedaannya. Rajin berdoa, tekun berdoa. Maaf ya, jangan tersinggung. Belum tentu orang itu setia. Ya, saya ulangi. Tekun berdoa, rajin berdoa. Nah, sebentar. Artinya Tuhan ada bersama aku. Oke, itu yang doreri. Lalu dari lapas perempuan Martapura, Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Yahweh, orang menjauhi kejahatan. Terima kasih untuk itu, ya. Oh, sudah ada ini. Sebentar, terima kasih. 2 Timotius 2 ayat 13. Terima kasih Riki, terima kasih Joko. 2 Timotius 2 ayat 13. Mari kita lihat. Firman ini luar biasa. Dan tiap kali saya baca ayat ini saya tuh terharu. Kok bisa seperti itu Tuhan Yesus? Ya. Oh, bukan Tesalonika, Timotius. Setiap kali baca ayat ini saya tuh terharu, saudara. Kok bisa seperti itu? Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana Tuhan itu setia. Betul. Setia seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Betul. Ya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Ini luar biasa. Maka itu suami-suami, jangan cari enaknya saja menggunakan ayat sepotong-sepotong. Maaf, loh apa hubungannya? Karena tidak sedikit suami menceraikan istrinya. Terima kasih Uji, 2 Timotius 2:13 ya. Uji, bagaimana anakmu? Maaf, Papa belum sempat kontak lagi. Maaf, kalau ada suami nekat ceraikan istrinya karena kedapatan tidak setia atau selingkuh. Hari ini para suami, kita dilantik jadi suami. Itu karena kita mewakili Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah mempelai perempuan Kristus. Mari kita jujur. Berapa kali kita tidak setia kepada Tuhan Yesus? Berapa kali kita selingkuh dengan dunia ini? Atau mungkin berzina? Nah, kata berzina tidak harus ketemu orang, tidak harus di tempat tidur. Ingat hukum perzinahan dari surga. Melihat orang lain dan menginginkan. Hukum surga berkata, maka kita sudah berzina dengan orang itu di pikiran kita. Wih, hukum ini luar biasa. Jadi kalau ada istri gak setia, suami harus tetap setia pada istrinya. Begitu pula istri belajar setia. Kalau ada suami selingkuh, tunggu. Maaf ya, saya ngomong kasar ini. Hai para istri, kalau suamimu selingkuh, tunggu satu di antara dua yang Yesus Tuhan buat pada suamimu. Satu, dia bertobat, atau satu, dia pulang ke surga. Tunggu aja. Maaf ya, jangan ada yang ngeri nih para suami. Kalau saudara ngeri mendengar pernyataan ini, jangan-jangan saudara mau selingkuh. Awas, maaf. Jadi ini hukum surga. Kalau istri tidak setia, suami harus tetap setia. Kalau suami yang tidak setia, istri tetap tunggu sabar. Ada satu di antara dua keputusan Tuhan. Dia bertobat atau dia mati, selesai. Maaf. Nanti saya tunjukkan ayatnya, ada itu. Kembali ke 2 Timotius 3 ayat 12. Belum selesai. Hebat ya Tuhan kita. Betul. Yoga, anak saya dari Nabi Firman ibarat kompas dalam hidup manusia. Betul sekali. Ya, 2 Timotius 3
ayat 12. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam hal apa dia nggak dapat menyangkal dirinya? Saya baca lagi BIS. Kalau kita tidak setia, ia tetap setia. Sebab tak dapat ia bertentangan dengan dirinya sendiri. TSI. Walaupun begitu, kalau kita hidup kurang setia sesuai dengan kehendaknya, dia akan tetap setia menepati segala janjinya kepada kita. Karena dia tidak bisa menyangkal perkataannya sendiri. Apa itu? Teddy, ini anak saya orang Lunda ya, ikut belajar. Terima kasih nak, Papa senang sekali kamu belajar. Kenapa dia nggak bisa menyangkali dirinya sendiri? Kenapa dia nggak bisa menyangkali firman-Nya? Nah, bagi yang baru gabung itu tadi. Karena di Wahyu 19 ayat 11, Yesus itu namanya setia dan benar. Jadi nggak mungkin dia tidak setia, nggak mungkin. Berarti dia pembohong, dia penipu. Maaf, ini intermezzo saja. Tidak sedikit beberapa suku di Indonesia, khususnya orang Jawa, memberi anaknya nama Selamat. Maksudnya supaya selamat terus anak itu. Ya ampun, ternyata si Selamat sering kecelakaan. Maaf ya, ini cuma intermezzo saja. Nah saudara, kalau kita melihat fakta ini, ya, kalau kita melihat fakta ini, Yesus Tuhan kita luar biasa. Dia setia, walaupun kita tidak setia. Terima kasih Tuhan. Aduh, yang 250 dipakai Fit. Sebentar, ada apa itu Fit? Ini Papa lagi pakai untuk Facebook yang 250. Oke ya. Amin ya Theo. Wah, terima kasih. Maka itu ayo saudara, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita nyatakan kesetiaan ini. Pertama kepada Tuhan. Kedua, jamnya 10.30 Fit. WIB sebentar lagi. Papa nggak bisa ngelihat WIB 10.30. Tolong ya di share ke yang lain, grup-grup yang lain. Keren ya saudara. Nah maka itu dalam hidup kita mulai hari ini, ayo kita belajar fokus, belajar setia. Untuk apa saja. Berapa hari ini dunia digemparkan saudara. Karena Elon Musk ini tokoh terkenal di dunia sekarang. Karena penemuan-penemuannya luar biasa. Ya, orang mengakui kehebatannya. Nah, minggu yang lalu Elon Musk ini meluncurkan SpaceX, salah satu penemuan yang akan menolong dunia, ya, untuk bisa berkomunikasi walaupun gak ada listrik, pakai solar cell, lalu pakai satelit langsung. Nah, bukan itu yang saya mau katakan. Kok pas kebetulan Presiden Joko Widodo ada di Amerika dalam jadwal ya pertemuan ASEAN, konferensi tingkat tinggi ASEAN dengan Amerika Serikat. Kok bisa pas? Ini pengaturan Tuhan yang luar biasa. Nah, dalam perjalanannya, saudara, nggak mudah loh ngatur perjalanan presiden, itu nggak mudah. Apalagi cuma berapa hari. Ternyata begitu tiba, kemarin kita melihat presiden kita sudah meresmikan 2 pasar. Wih, di situ saya kagum, kapan orang ini istirahatnya dari Amerika langsung kerja. Maka itu banyak hamba-hamba Tuhan manja. Maaf ya, kalau ada yang kenal hamba Tuhan manja, sampaikan. Tidak sedikit saya kenal teman-teman saya hamba Tuhan pulang luar negeri, baru dari Australia saja. Baru pulang, istirahatnya 4 hari. Pada Australia Indonesia dekat. Ini Amerika itu beda. Kebalikannya total. Ada bisa 16 jam, 12 jam dengan WIB. Jokowi presiden gak perlu istirahat, langsung kerja. Pulang dari Amerika. Ya, kembali ya kepada SpaceX. Nah, ketika peluncuran itu,
Ini peluncuran satelit yang bersejarah, SpaceX itu, saudara. Presiden Jokowi entah diundang ya atau bagaimana, tapi diundang oleh Elon Musk untuk menyaksikan peluncuran itu. Dan diundang, dan dalam pembicaraan, maka dunia gempar. Ternyata Presiden Jokowi adalah presiden satu-satunya yang ada di dunia ini yang pernah diundang oleh Elon Musk untuk peluncuran SpaceX. Apa yang saya mau katakan? Karena Jokowi ini setia. Setia dalam apa? Setia dalam amanat rakyat yang dia pikul di pundaknya. Bahwa dia itu jadi presiden untuk rakyat. Maka itu saudara, ketika gonjang ganjingnya pemilu nanti, aduh ini kemarin juga Gibran sudah buat suatu gebrakan. Waktu saya ngikuti gebrakan Gibran, saya tetap minta, Tuhan tolong Engkau bertindak untuk Indonesia. Karena belum ketemu penggantinya. Kalau boleh Tuhan, biar Jokowi lagi dengan otoritasmu demi Indonesia yang kau cintai ini. Haleluya. Saudara, oh ini dia ada komen dari Malang tentang hamba-hamba Tuhan yang baru pulang Australia aja langsung istirahat. Ini presiden pulang Amerika nggak istirahat langsung kerja. Komennya begini, alasan yang saya sering dengar, katanya sebagai hamba Tuhan itu anak raja, jadi gunakan fasilitas. Ngawur itu, maaf, hamba itu hamba, jangan bilang jadi anak raja. Ya, betul Wanto, ini luar biasa. Nah, jadi presiden kita ini dapat penghargaan dunia berkali-kali karena kesetiaannya mengemban amanat rakyat. Maka itu fokus Jokowi pembangunan. Itu pun masih disalahkan, masih difitnah. Tapi lihat nggak balas satu kali pun. Hebat presiden kita ini. Maka itu biar Tuhan yang berurusan dengan Indonesia. Karena Tuhan sayang kita semuanya. Oke? Jadi dampak kesetiaan itu nggak main-main. Akibat orang setia itu luar biasa, saudara. Nah, contoh lain, setia. Fokus hanya kepada firman, bukan yang lain. Saudara, tahu bedanya beling dengan berlian? Tahu ya, beling itu bahasa Jawa, ya. Tahu bedanya beling dengan berlian? Susan, apa kabar? Senang sekali bisa ikut belajar, Susan. Ya, tahu nggak bedanya beling dengan berlian? B-nya sama. Beling itu pecahan kaca itu ya. B. Terus apa beling-belingnya juga sama kalau kena lampu. Tahu nggak bedanya? Ada dua perbedaan besar antara beling dengan berlian. Satu, jelas harganya. Sudah nggak usah ngomong perbedaan harga. Dua, prosesnya. Sudah. Nah, proses berlian itu nggak bisa dibandingkan dengan proses beling. Beling itu hanya bisa dibuat dalam waktu singkat. Ya, ada yang komen ini tentang presiden. Ya, kita tunggu saja. Biar Tuhan yang turun tangan untuk Indonesia. Betul, siapa yang akan dia pilih. Ya, beling gak ada harganya, betul, dari Martapura. Nah, prosesnya. Berlian itu setia. Loh, apa hubungannya? Ulangi, berlian itu setia. Saudara yang belum pernah tahu proses jadinya berlian, cari di Google. Itu batu-batuan, ya, entah dari gunung meletus, ya, atau dari mana, pokoknya batu-batuan yang dipres, ditekan dengan beban yang begitu berat, pres. Dan menurut para ahli, jadinya berlian itu prosesnya bukan 10 tahun,
bukan 200.000 tahun, tapi jutaan tahun dipres, dipanasi sampai berubah. Maka itu kenapa ada berlian yang mahal dan ada berlian yang murah. Ternyata tergantung prosesnya. Aduh, betul. Dengar firman jadi damai ya hati ini. Puji Tuhan. Setia. Berlian itu setia diproses. Maka itu kalau ada di antara saudara yang gak tahan proses, baru dipegang pelan-pelan oleh Tuhan. Aduh. Ya Tuhan pusing. Baru disentuh, belum dipegang, sudah teriak-teriak bertobat. Ayo, kita setia dalam proses. Minggu lalu waktu saya di Tegal, kalau saudara belum sempat ngikuti, ya coba saudara ya cek di Facebook, Instagram saya. Hari Minggu, ya tanggal 15 kemarin, saya khotbah 3 kali di Tegal. Itu tentang pengucapan syukur seorang sahabat baik saya, ya pelayanan di Tegal 40 tahun dan itu dirayakan. Nah, saya mengatakan begini. Nah, bagi yang belum dengar supaya tahu konsep ini. Segala sesuatu, hal baik, hal buruk, hal benar, hal salah, ya termasuk kualitas. Nah, saudara, kalau kita melihat fakta ini, aduh, luar biasa kesetiaan Tuhan memproses hidup kita. Nah, segala sesuatu, saudara mau nilai segala sesuatu, ya apalagi bicara kesetiaan. Tolong catat, ini yang saya katakan selama 3 kali ibadah di Tegal itu. Segala sesuatu itu ditentukan, dinilai oleh waktu. Tolong perhatikan. Betul enggak? Saya ulangi lagi. Orang itu salah atau benar? Ya, hal itu baik maupun buruk? Hal itu asli atau palsu? Hal itu kualitas nomor 1 atau KW 2 atau KW 4? Saudara catat, semua yang menghakimi, yang menilai adalah waktu. Setuju ya ngomong ini? Oke. Oh, ada yang berdoa, bersyukur, thank you Jesus for not giving up upon me, on me. Terima kasih. Membuat saudara kita ini nggak pernah menyerah. Amin. Beling kalau kena kaki dimaki-maki. ini istilah bagus. Beling kalau mengenai kaki dimaki-maki. Kalau berlian kena kaki cepat dibawa lari. Mike, kamu pintar sekali punya istilah ini. Saya ulangi lagi ya supaya yang lain dengar. Ya, beling kalau kena kaki dimaki-maki. Kalau berlian kena kaki cepat dibawa lari. Betul. Istilah bahasa Inggris bagus. Time will judge by its fruit. Thank you, Eric. Haleluya. Waktu. Maka itu kesetiaan itu perlu waktu untuk membuktikannya. Maka itu murid Yesus yang gak tahan proses, saudara akan gagal dalam hal kesetiaan. Harus tahan proses. Terima kasih Bapak untuk proses kesetiaan. Yusuf, ya saya percepat. Kejadian 37 ditulis Yusuf umur 17 tahun waktu dia dibawa ke Mesir, ya. Terus Kejadian 41 ditulis Yusuf berumur 30 tahun
ketika pertama kali dia jumpa Firaun dan dilantik langsung jadi raja. Ayo hitung 17 ke 30. Berarti berapa tahun dia diproses? Ayo, berapa tahun? 13. Terima kasih Rino, 13 tahun. Ya, kalau dibanding berlian yang ribuan tahun tadi, aduh. Oh ya, tadi saya baca dulu. Pak Nelson nulis sesuatu. Bentar. Berlian mengalami tekanan dan suhu yang ekstrem tinggi dalam ribuan tahun. Unsur berlian adalah karbon yang sama dengan unsur utama batu bara. Haleluya. Pak Nelson, saya harus ngomong ini. Bagi yang belum tahu nanti akan tahu. Pak Nelson, begitu Pak Nelson sembiring bebas, Bapak adalah sebutir berlian yang luar biasa. Maka itu semua rekan-rekan saya, anak-anak saya, mana ini? Oh, Sungai Liat harus keluar, ya Tuhan berkati. Semua warga binaan, tunggu. Jangan putus asa di dalam situ menunggu hari bebas. Tunggu. Tuhan sedang membuat saudara jadi berlian, bukan jadi beling. Sabar di dalam, sabar. Walaupun gak enak. Yusuf itu 13 tahun diproses. Mengalami fitnaan, penderitaan yang luar biasa. Dia divonis seumur hidup tanpa diadili. Dan tidak bisa membela diri karena pengadilannya sangat tidak adil. Tapi Tuhan luar biasa. Terima kasih Yohana untuk doamu. Aduh, luar biasa. Benar, Papi juga heran kok bisa seperti ini. Maaf ya, saya harus baca ini komen salah satu anak kami dari Palu. Puji Tuhan boleh belajar banyak dari Papi yang tidak pernah lelah dalam pelayanan, yang tetap setia untuk mengajarkan kepada kami semua. Sekalipun Papi dalam perjalanan mau berangkat, berada di bandara, Papi tetap mencari tempat ruangan untuk mengusahakan, mengupayakan untuk tetap bisa melayani, mengajarkan kami semua firman Tuhan. Setiap harinya Papi tidak pernah jemu-jemu untuk selalu mengajarkan kami semua firman Tuhan. Thanks banyak Papi untuk kesetiaan Papi dalam mengajarkan kami semua firman Tuhan. Sehat selalu, Tuhan berkati, amin. Terima kasih untuk itu. Betul, inilah salah satu bentuk Tuhan memampukan saya untuk bisa tetap setia. Saudara, lagi sekali warga binaan, sabar ya, sabar. Prosesnya memang gak enak, tapi sabar. Itulah kesetiaan. Itulah kesetiaan. Nah, jadi saya ulangi. Di Kejadian 37 Yusuf umur 17 tahun. Kejadian 41 dia umur 30 tahun baru bebas dan jadi raja. Lalu di Kejadian 45 dia berkata, sudah 2 tahun kelaparan ini melanda dunia, masih ada 5 tahun lagi. Ayo kita itu. Umur 30 dia jadi raja. Tahun kelimpahan itu 7 tahun. Berarti sudah 37 umur Yusuf. Lalu pertama kali mengaku diri, aku ini adikmu, kakak-kakakku. Di Kejadian 45 itu umur Yusuf sudah 39 tahun. Haleluya. Saudara perhatikan. Apa yang saya mau ajarkan tentang Yusuf? Coba jujur jawab. Setelah Yusuf menjawab, memberikan arti mimpi Firaun yang menakutkan itu, ayo jujur. Lalu Yusuf diangkat. Masih ingat itu? Diberi cincinnya, diberi pakaian kerajaan, langsung dilantik jadi orang nomor 2. Terus di Kejadian 41 Firaun berkata, yang bedakan aku dengan kamu Yusuf cuma takhta ini, yang lain sama.
sehingga orang Mesir hanya boleh bergerak sesuai perintahmu. Wih, pertanyaan saya, setelah menderita 13 tahun di penjara tanpa diadili, divonis seumur hidup, ayo begitu bebas. Ini bahasa Surabaya. Yusuf bisa kemaruk enggak? Apa ya kemaruk itu bahasa Indonesianya? Bisa lupa diri. Wih, aku raja. Dengar, Yusuf bisa enggak seperti kita? Kesempatan ini aku balas dendam kepada kakak-kakakku. Mana itu istri Potifar? Perempuan kurang ajar itu. Maaf, jujur jawab. Bisa enggak? Serakah, terima kasih. Bisa enggak Yusuf balas dendam setelah dia jadi raja? Wow, puji Tuhan Ricky. Thank you Koden. Tuhan begitu baik menjawab doa dan memberi semangat untuk tetap bertahan. Amin. Serakah, betul, kemaruk. Yusuf bisa lupa diri. Tapi enggak saudara, setelah 7 tahun lewat di dalam kemewahannya. Aduh, sudah keluar lagi ya. Yang di lapas mana ini, ya Tuhan memberkati. Saya nggak bisa sampai selesai. Ya, ruangan mau dipakai, mohon izin lapas Tegal. Oke, lanjut ya. Yusuf bisa lupa diri setelah 7 tahun. Ternyata di pasal 45 Yusuf nggak berubah, tetap setia seperti Yusuf yang dulu, rendah hati, nggak sombong, nggak jumawa, nggak kemaruk, nggak lupa diri. Sangat bisa ya Pak Tinus. Yusuf itu luar biasa. Maka itu ketika ketemu kakak-kakaknya, dia nangis, saudara, nangis. Coba kita lihat ayat terakhir habis ini Pak Jeki Misa. Kejadian 45 ayat 2. Makasih Michelle ya. Oh, terima kasih. Kejadian pasal 46 tadi ya. Setelah itu, aduh, menangislah Yusuf keras-keras. Saya stop dulu. Setelah apa? Ayat 1 coba. Ini loh saudara, kita belajar kesetiaan. Jadi waktu, saya akan ulangi istilah bahasa Inggris yang ditulis oleh saudara Eric Tanu. Saya ini belum kenal rasanya. Time will judge by its truth. Waktu akan menjadi hakim akan sebuah kebenaran. Keren. Waktu akan menjadi hakim, menjadi juri tentang sebuah kebenaran. Baik kebenaran itu adalah kebohongan, tapi kan benar bohong masalah, atau kepalsuan yang lain. Oke, ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Karena itu pertama kali dia ketemu Benyamin, adiknya yang ditinggal waktu masih kecil. Lalu berserulah Yusuf, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada siapa? Pengkhianat-pengkhianat itu, penyiksa-penyiksa hidupnya. Ketika dia memperkenalkan dirinya kepada 10 kakak yang membuat jahat hidup. Oh, Eric, we get scared. Best student. Ya, Eric, ingat Koden sekarang. Ini ya WA Koden, nanti kamu kontak ya. Wah, ini sahabat baik saya dari Karlsruhe, ya, di Jerman dulu. Oke ya, danke gut, ya, ich auch, ya. Koden tunggu ya, WA-mu itu Erik. Lihat, saya ulangi lagi. Ini luar biasa, saudara. Bagaimana Yusuf nggak dendam sama sekali.
kepada kakak-kakaknya yang menjati, yang menyiksa, yang menghancurkan masa depannya. Malah nangis sejadi-jadinya. Ayat 2. Ayat 2. Terima kasih. Setelah itu menangislah Yusuf keras-keras. Ayo kita bongkar sikapnya. Kalau Yusuf model kita, jujur jawab. Ayo semuanya ikut jawab. Yang di Zoom, Instagram, Facebook, ikut jawab. Kalau Yusuf model kita, ayo jujur, kita bakal nangis atau bakal apa? Maaf ya saya tanya. Kalau Yusuf itu seperti kita, ayo ketemu pengkhianat ini, perusak hidup, penghancur masa depan. Ayo kita nangis atau ngapain? Cepat jawab sebelum saya serahkan ke Pak Jeki. Hajar, betul, hajar. Apalagi kok ada yang nulis? Iya. Ini luar biasa saudara. Yusuf bisa seperti itu, nangis keras-keras. Bakal marah, betul. Apalagi tak marahin itu ya. Betul. Oke. Woi, ini ada yang bilang saya giring ke bawah tanah. Betul. Dia raja kok punya hak untuk menghancurkan semua. Marah dulu baru ngampuni kalau sempat. Oke. Dia nangis keras-keras. Nah, yang saya bingung itu ayat ini. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istananya. Aduh, kalau Ojer mau sombong-sombong dulu baru nangis. Oke, tapi Yusuf tidak begitu. Balas. Wih, ini dari Calgary, Kanada bilang balas. Saudara, nah saya ingin ini bicara teknik. Kalau saudara orang sound system, pengen ajar aja, ya. Kalau saudara orang sound system, saudara pasti akan tanya, Yusuf ini nangis pakai mikrofon merek apa, speaker jenis apa? Kita nggak pernah tahu sampai hari ini berapa besar istana Firaun. Ya pasti gede bukan? Kalau kita melihat sejarah Mesir, kuburan mereka aja segede itu, piramidnya segede itu. Lah ini seluruh istana dengar dia nangis. Bahkan orang Mesir juga dengar. Ayo bingung pakai speaker dan mikrofon merek apa. Nangis kok bisa didengar sampai segitu jauhnya. Karena dari umur 17 sampai umur 49 tahun. Berapa tahun itu? 32 tahun. Betul ya? 32 tahun. Mendam kerinduan. Harusnya kalau kita 39 tahun sudah mati semua. Inilah kesetiaan itu. Ayo kita belajar. Kalau saudara setia, saya setia, maka Yesus Tuhan yang tinggal dan hidup di dalam kita akan terus menyertai kita. Puji Tuhan.